Motor gagah yang viral saat itu dibuat untuk pecinta lumpur dan debu. Kata FBH, ini akan membuat NMAX mati kutu. Tapi sayang malah kagak laku. Setelah di video sebelumnya, di video ini kami dikatakan jadi sales Yamaha, dibayar Yamaha dan orang Yamaha. Di video ini kami akan mencoba menjadi sales Honda. Nah, berhubung banyak yang meminta untuk merosting Honda ADV, sebelum kita buatkan videonya, kita cari tahu dulu apa saja yang positif dari motor ini di segmen positif. Sebelumnya, disclaimer dulu. Di segmen positif ini, kami akan memberikan informasi positif dan jujur sebuah produk dari perspektif kami, dan sekaligus merosting produk kompetitor. Jadi, tetap, bagi kalian yang gampang baper, kami sarankan untuk skip video ini. Oke, mari kita mulai. Oh ya, di sini kami akan lebih banyak membandingkan motor ini dengan Yamaha NMAX karena Yamaha memang tidak punya motor Matic Adventure 150cc seperti ini. Ketika pertama kali diperkenalkan, motor ini membuat kaget netizen kala itu. Karena tidak seperti motor-motor lain yang sebelum launching sudah ada kabar dan bocoran-bocoran, Honda ADV ini benar-benar tidak ada bocoran sama sekali, tiba-tiba langsung dipamerkan di Gias 2019 kala itu. Ketika netizen melihat bentuk ADV 150 ini, banyak yang memprediksi NMAX akan tenggelam karena memang bentuk NMAX yang kurang agresif, kurang adventure alias desainnya lebih ke bapak-bapak. Sementara ADV 150 ini lebih jantan dan anak muda banget. Walaupun kenyataannya ya sampai sekarang NMAX masih mentereng, malah ADV yang hampir tenggelam. Perlu diakui, desain Honda ADV 150 ini sebenarnya memang cukup keren. Desainnya tidak berada di zona nyaman, bahkan sangat segmented. Ini tidak seperti kebiasaan Honda yang selalu berada di zona nyaman, alias cuma niru produk kompetitor yang laris manis dan membuat dengan model yang lebih baik dan fitur yang lebih lengkap. Ini patut diapresiasi, karena Honda sepertinya sudah mulai mencoba untuk membuka segmen-segmen baru lagi yang belum ada di Indonesia. Setelah Honda ADV ini, Honda juga membuat CB150 klotok versi Adventure yang diberi nama CB150X, yang sepertinya nasibnya juga tidak lebih baik dari Honda ADV 150 ini. Secara desain, Honda ADV ini memang sangat gagah jika dilihat dari depan, samping maupun belakang. Di bagian depan terdapat visor keren yang dapat di-adjust ketinggiannya. Walaupun memang ini hanyalah visor gimmick yang secara fungsi hampir tidak ada, karena walaupun sudah di-set ketinggiannya masih saja kurang tinggi. Ini cuma gimmick sih, tapi keren aja. Ada motor yang bisa naik turunin windshield depan. Karena tetap pas dinaikin tuh masih terasa pendek dan anginnya tuh masih berasa. Namun secara desain ini lebih baik dibanding visor atau windshield Yamaha NMAX yang nggak banget. Apalagi di NMAX Turbo yang desainnya kurang nyambung dengan desain keseluruhan Yamaha NMAX yang makin agresif. Lampu sein motor ini juga sudah terpisah dari bodi. Ini terlihat lebih gagah dibanding NMAX 2019 yang malu-malu berada di bagian bawah. Apalagi NMAX Turbo yang lampu sein belakangnya makin parah. Untuk dudukan plat nomor juga sudah berada di bagian bawah lampu utama. Ini terlihat lebih baik. Di sini Honda memang selalu mendengar keluhan konsumen tentang letak plat nomor. Ditaruh di bagian depan persis seperti bumper, tidak seperti NMAX yang selalu memakai bye-bye fever. Dengan teknologi hydrogel Jepang dan formula baru untuk daya lekat lebih kuat. Untuk desain speedometer juga luas, desainnya juga sangat keren. Berbeda dengan speedometer motor ini. Nggak jelas desainnya, malah lebih baik desain sebelumnya. Nggak tahu juga ini desainernya siapa. Sepertinya lulusan PAUD Merdeka Bangsa. Ground clearance motor ini juga tinggi sehingga bisa buat rabas. Jelas dong, motor adventure.
Yang bisa masuk hutan dan sawah saingan sama kebo. Mesinnya agresif di awal walaupun top speednya slow. Wajar karena kepanjangan ADV ini asli daleman Vario. Karena memang memakai mesin yang sama dengan Vario 150 dan PCX 150. Di bagian belakang terdapat shock tabung merek Showa yang keren dan sangat gagah. Tetapi sayangnya ini sangat keras. Tidak jauh berbeda dengan motor yang satu itu, yang sudah sangat terkenal dengan shockbreakernya yang kayak batu. Suspensinya ini keras banget. Ini lebih banyak, lebih padat daripada NMAX New atau NMAX Allman. Ajrut-ajrutan, abrut-abrutan pisan anjir. Jadi si suspensi belakangnya itu keras banget. Padahal seharusnya motor adventure ya suspensinya dibuat lebih empuk lagi. Karena habitat dari motor ini bukan hanya di jalanan aspal yang halus, tetapi juga seharusnya bisa untuk jalanan rusak dan terjal. Memang, menurut Honda kepanjangan ADV ini bukan adventure, melainkan advance. Ini mungkin supaya nggak dibanding-bandingin sama motor adventure. Karena sekali lagi mungkin mereka tidak yakin kalau motor ini bisa buat adventure. Secara keseluruhan menurut kami sebenarnya motor ini lebih keren dari NMAX. Begitupun Honda ADV 160 yang launching di tahun 2022 lalu. Desainnya makin keren, walaupun tidak banyak perubahannya secara desain dari generasi sebelumnya. Untuk mesinnya, di sini Honda ADV 160 sudah memakai mesin yang katanya 160 cc. Mesin ini juga mesin yang sama yang lebih dulu dipakai Honda PCX 160 dan Vario 160. Jadi ya masih sama. Kepanjangan dari ADV ini masih tetap asli daleman Vario. Nah, bagi kalian pengguna ADV 150 maupun 160, bisa sampaikan keluhan atau hujatan kalian di kolom komentar untuk kami jadikan materi di video hujat ADV selanjutnya. Sekian dan salam motor adventure. Akal-akalan siapa lah healing ke tempat macam ni. Jalan menanjak, jalan bebatu, jalan licin, berair pula.